Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana kabarnya anak-anak Pak Guru? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan wabah yang kita hadapi pada hari ini mudah-mudahan semoga dapat hilang di muka bumi ini, dan semoga kita akan bisa beraktivitas kembali. Dan jangan lupa untuk tiada bosan-bosannya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dapat belajar kembali seperti biasanya bertatap muka. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi bahasa Sunda, yaitu materi terbaru, yaitu Pakeman Basa. Ada yang tahu tentang Pakeman Basa? Apa ya Pakeman Basa? Pakeman Basa sok disebut idiom, biasanya disebut idiom. Asalnya tina bahasa Yunani idios, yang artinya khas, mandiri, khusus, pribadi. Artinya berarti kata-kata dalam Pakeman Basa mempunyai kata-kata yang khusus dan pribadi dan mandiri, dan itu tidak ada bisa diartikan dengan secara kata per kata, tapi harus secara jelas dan secara menyeluruh diartikannya. Pakeman Basa secara istilah atau idiom secara istilahnya eta ungkaran anu kecap yang artina geus matok tuh teu bisa dirubah deui. Maksudna nyaeta kalau ada kata Pakeman Basa, dua kata atau tiga kata itu, atau yang bahasanya kasar itu, kita tidak bisa merubah kembali apakah itu menjadi satu kata atau dua kata, atau bahasa yang kasar dirubah menjadi bahasa yang lemes. Yang termasuk dalam Pakeman Basa itu ada babasan, ada paribasa, ada kekecapan, ada rakitan rantip, ada jatanggaan, ada caturangga. Itu sebagian dari yang termasuk dalam Pakeman Basa. Masih banyak yang termasuk dalam Pakeman Basa, namun yang akan kita bahas adalah yang tadi yang Bapak sebutkan, yaitu yang tertera dalam layar. Bahasa yang pertama dalam Pakeman Basa ini yaitu babasan. Babasan nyaeta kecap atau gundukan kecap anu ngandung unjuman atau kiasan. Maksudnya kata atau kumpulan kata mengandung arti kiasan. Contohnya do babasan nyaeta contoh seperti kata hampang birit. Hampang birit itu artinya babari di titah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mudah disuruh. Nah, kata hampang piring itu udah dipatok, dia tidak bisa dikatakan secara harfiah. Hampang itu ringan, birit itu berlari-lari, tapi bukan begitu maksudnya. Tapi hampang birit kalau diartikannya harus secara menyeluruh. Kalau diartikan secara perkata maka artinya bakal jadi rancu. Hampang birit babari titah, atau mudah disuruh-suruh. Misalkan Torik suka disuruh-suruh sama guru-gurunya atau disuruh sama orang tuanya, tapi tidak pernah menolak. Nah, itu namanya hampang birit, mudah disuruh-suruh. Contoh kedua tina babasan teh nyaeta gede hulu. Gede hulu artinya sombong. Nah, lamun diartikan satu kata mah, gede itu besar, hulu kepala, jadi besar kepala. Nah, itu sama dengan bahasa Indonesia, besar kepala itu adalah sombong. Yang ketiga buntut kasiran. Nah, buntut kasiran itu artinya koret atau medit. Kalau diartikan secara kata mah, buntut itu apa? Buntut itu apa ya? Ekor. Nah, buntut itu ekor. Kasiran itu apa ya? Kasiran itu kayak apa? Rambut yang di belakang kepala kita, yang itu namanya kasiran. Jadi buntut kasiran artinya koret atau pelit atau medit. Artinya banyaklah pelit harta, pelit ilmu, pelit segalanya, buntut kasiran.
Anu kadua nyaeta ngabahas tentang paribasa tina pakaman basa teh nyaeta paribasa. Paribasa teh nyaeta ungkaran basa winangun kalimah anu nganu hati babandingan minangka siloka lakuning hirup manusia. Jadi bahasa itu suatu susunan kalimah yang di dalamnya mengandung arti tingkah atau babandingan tingkah laku kehidupan manusia. Nah, tina paribasa teh aya eusina bisa paribasa bisa marupa wawaran luang. Wawaran luang itu adalah yang menggambarkan pengalaman anu tos lumrah di masyarakat. Nah, itu wawaran luang itu kanggo jadikan patokan laku lampah dina kehidupan sapopoe. Terus ada pangurung laku alus. Jadi katanya peribahasa yang mengajak kepada tingkah laku yang bagus jeung panyaram lampah salah. Jadi peribahasa yang melarang atau penyaram itu melarang ke dalam suatu tingkah laku yang salah. Nah, contoh nu kahiji nyaeta ada kekurung ku iga. Hartina tabeat mah hese dipicen atawa dirobahna. Jadi maksudna tabiat tingkah laku atau perilaku manusia tidak bisa dibuang, atau perilaku yang sudah terbiasa tidak bisa dibuang. Makanya kita selaku manusia harus berbuat atau bertingkah laku yang baik, terbiasa dengan tingkah laku yang baik supaya menjadi tabiat yang baik dan tidak bisa hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh nu kadua nyaeta anjing ngagonggongan kalong. Nyaeta mika hartina mika hayang nu pamohonan bisa dilaksanakeun. Nyaeta kahayang anu mustahil dilakukan. Jadi lamun misalkan orok bisa ngomong, eta orok eta kahayang eta mau bisa soalnya mustahil. Orok itu bayi bisa ngomong, bayi kene bisa ngomong. Eta ngaranna anjing ngagongong kalong. Katilu gindi pikir belang bayang. Hartina goreng hate resep cinakakeun batur. Nah, orang anu sok hartina goreng hate itu hatinya jelek, sukanya mendolimi orang atau mencibir orang, menghina orang atau menyakiti orang. Nah, eta namanya gindi pikir belang bayang. Nu katiluna kekecapan atawa kecap kiasan. Nyaeta kecap-kecap atawa gundukan kecap anu geus jadi omong-omongan atawa kailahan satengah babasan. Umumna ngandung harti injeman. Jadi kekecapan itu kecap atau kata yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat atau di suatu kampung. Contohnya seperti di nangna nengne, dipiara atau dibikanya pisan. Dipikaya teh dipelihara dan dikasih sayang. Keduanya teeleh geleng. Artinya teeleh kekuatan. Jadi kekuatannya tidak pernah kalah. Kalau diadu bakal menang terus kekuatannya. Maksudnya begitu. Ketiga, paeh pikir. Artinya teaya kehayangan. Jadi tidak punya keinginan dan tidak punya cita-cita, itu paeh pikir. Opatna ngepel, artinya koret atau medit. Koret, medit atau pelit. Kelima, awal akhir. Oke, keharap. Jadi artinya kalau bahasa Indonesia gimana nanti aja. Yang keempatnya rakitan rantip, nyaeta susunan kecap atau ungkaran kalimah anu dihatikan teu sacara walena tapi ku kebiasaan make dadasar kalantipan. Maksudnya kalau secara itu adalah suatu kata atau rungtuyan atau susunan kalimah, sistematika kalimah yang tidak bisa diartikan secara kata atau secara harfiah atau secara jelas, tapi diartikan dengan kebiasaan. Contohnya seperti nyai panggedeankeun kompor. Panggede-gedean teh bahasa Indonesia mah tolong pangbesarin kompor. Nah, yang dibesarin itu bukan kompornya, tapi yang dibesarin itu apinya.
Terus ada contoh yang pamegatkeun sado kosong. Nyata maksudnya sado kosong eta teh penumpang, tapi lain kuda kusiran. Selanjutnya tina pakeman bahasa teh aya cacandraan. Cacandraan teh nyaeta panataan kana pasipatan tempat anu dibalibirkeun diucapkeun ku karuhun urang jauh sameme kajadian. Nyaeta maksudna kalimah atau kata yang ngeunaan yang berkaitan dengan suatu tempat di daerah, masyarakat atau negara. Contohnya seperti Bandung heureun ku tangtu, maksudnya ramalan Bandung suatu saat akan padat oleh penduduknya. Terus ayat contoh Sakapura daun ngora, contohnya Tasikmalaya akan ramai. Atau ada lagi contoh cacandraan teh ngagelunggung ngegedeg gemenggung, artinya gunung galunggung akan meletus. Nu saterusna tina pakeman basa teh yaitu caturangga. Caturangga nyaeta kawruh pikeun mika nyaho hade gorengna watek kudu pikeun diingu. Maksudna caturangga teh setiap ungkaran atau setiap susunan kalimat yang fungsinya untuk menyipati sifat kuda. Jadi kata-kata yang menyipati sifat kuda itu namanya caturangga. Nah, aya dina sifat kuda itu ada namanya satria kinanyungan, yaitu kuda yang memiliki kekulinciran di punggung sebelah kanan. Karakter kuda akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Terus aya oge contohnya sekar panggung. Sekar panggung contohnya kuya itu artinya kuda dengan bulu kaki dari lutut ke bawah berwarna putih. Karakter kuda akan membawa keberuntungan. Itu ada nama sifat kuda sumur Bandung. Kuda yang memiliki kekulinciran di kepala, karakter kuda akan membawa rezeki bagi pemiliknya. Sampai di sini pembahasan tentang pakeman bahasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.